Hendaklah kalian beri peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi mereka orang-orang beriman. Sehingga Pak Abu, dalam waktu yang saya berangkat dari jam 5, mungkin setengah 6 selesai, karena hari ini maghrib jam 6 lewat ya 8 menit kalau tidak salah. Kalau seperti itu, apalagi ada ibu yang datang dari Kelamuta, subhanallah. Dan saya sekali lagi yang pertama, saya mewakili semua yang hadir menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang tertimpa musibah, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggal matinya beliau Ahmad Rizal Lasakai bukan merupakan adab dan siksa Allah baik kepada keluarga serumpun inilah Saka serumpun dan pun keluarga besar Dinas Pertanian, bahkan tidak merupakan adab Allah kepada keluarga besar di Kelurahan Biong ini Bapak Ibu hadirin. Tetapi apa? Di dalamnya ada rahmat dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Tetapi sebenarnya ini adalah ujian Allah kepada kita. Bukan siksa dan adab Allah, tetapi merupakan ujian Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Ustaz, kok diuji? Bukan orang yang ambil S1-nya diuji dengan apa? Dengan skripsinya. Bukan orang yang ambil pasca sarjananya diuji dengan tesisnya. Bukan orang yang ambil mungkin S3-nya diuji dengan disertasinya. Ini kan kita hidup tidak sabarlah kok diuji oleh Allah. Maka jawabannya bagi jamaah sekalian, buka Al-Qur'anul Karim. Di awal surat Al-Ankabut itu Allah firmankan, ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira kami biarkan saja mereka telah berkata beriman dan tidak kami akan uji lagi. Nah, Allah manusia begitu oleh Allah Ta'ala pohlia ma'lam malang gula imani uji lagi. Bapak Ibu, mari memori kita kembalikan kepada waktu-waktu yang masa kita umur 9, 10, 11 tahun. Jika kita mau masuk medan akil balik, di saat itu pasti orang tua kita mengundang seorang ulama, seorang ustadz, seorang imam, kiai untuk apa? Menuntun kita untuk mengucapkan kalimat tauhid itu dengan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadar rasulullah. Tiada ilah sesembahan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Telah kita ikrarkan iman itu Bapak Ibu hadirin. Maka kemudian setelah kita ikrar, ucapkan iman la ilaha illallah. Kalau anak-anak SD PAUD mungkin mereka menafsirkan tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita orang-orang dewasa yang masukkan bukan lagi tafsirnya. Tiada ilah sesembahan kecuali Allah. Tiada yang pihak Tuhan kecuali Allah. Telah kita ikrarkan itu. Maka diwanti-wanti oleh Allah di dalam Al-Ankabut al surat ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuhtanun. Adakah manusia itu mengira kami biarkan saja mereka telah berkata beriman dan tidak kami akan uji lagi? Nah, all manusia begitu malang iman mahulia ma'alamnya aja ujian. Subhanallah. Sebab setiap kita Allah uji kita. Ujian tadi menjadi mukaddimah di Al-Baqarah 154 Bapak Ibu. Ada 4 ujian Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samar. Ada 4 ujian Allah. Kami akan uji kalian dengan perasaan takut, lapar, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka kemudian wa basyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang sabar, kata Allah di dalam ayat itu. Sampaikan kabar gembira. Maka subhanallah, saya walaupun masih rumpun keluarga ayah dengan ti ayah ganti opa menyampaikan jamaah sekalian kabar gembira ini mewakili semua yang hadir yang memprakarsai tak aja para saudara adalah keluarga besar Dinas Pertanian Bualemo. Bapak jamaah sekalian, saya mewakili semua menyampaikan kabar gembira itu kepada keluarga yang memang keluarga tahu. Saya yakin dan percaya dan saya mengenal keluarga yang religius Pak. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi Al-Baqarah 154 wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa musibah, maka tidak ada yang keluar dari ucapan lisan bibir mereka
kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita datang dari Allah pun akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Tadi Bapak Kepala Dinas yang mewakili ya Pak Ismet ya Allah telah menyampaikan kepada kita jamaah sekalian bahwa ternyata kematian ini memang sesuatu hak Allah. Betapapun cintanya keluarga, betapapun cintanya kita semua kolega, teman, mitra, sahabat yang satu payung oke dengan beliau di dinas pertanian boleh Pak. Pun kita yang masyarakat tetangga di kelurahan Bionga ini, walaupun kita kumpulkan semua kasih sayang kita, kemudian kita himpun, kita bandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, niscaya kasih sayang kita kecil, kasih sayang Allah sajalah yang besar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon izin pada keluarga tadi lebih opa dan saya bisa tahu opa kemudian ini bapak tokoh. Namun kemudian jamaah sekalian kita hanya menghibur keluarga, maka oleh sebab itu Allah sampaikan wabassiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang sabar. Subhanallah. Hari ini kita semua datang menyampaikan kabar gembira. Mewakili saya, mewakili semua, menyampaikan kepada keluarga. Mungkin keluarga bertanya, Ustaz, anak dari almarhum Ustaz, siapa yang bisa membandingi ayah? Ya, siapa yang bisa menandingi ayah saya? Ibu tinggal sendiri, ayah telah pergi meninggalkan kami, sementara kami masih bertumbuh kehidupan kami, masa depan kami kepada beliau. Subhanallah, kegembiraan mana Ustaz? Apa yang menggembirakan? Ternyata apa yang Allah sampaikan, kegembiraan yang disuruh sampaikan kepada mereka orang-orang sahabat kita ya hari ini Bapak Ibu, adalah suatu kegembiraan yang hakiki, bukan kegembiraan yang kamuflase, bukan kegembiraan yang tidak hakiki dunia ini, ya, bukan kegembiraan yang sementara. Apa itu? Bukan jabatan. Jabatan ini Bapak Ibu, mohon maaf para pejabat, tidak boleh menggembirakan. Cuma dua pilihan jabatan. Anjatulah jabatan, mula jabatan Pak. Ya, orang dia sama. Lu tak jabatan juga jatuh, biong jatuh dinas pertanian buat kalau boleh. Apa yang eselon 4 kita maluman hidup tak? Eselon apa beda eselon 10. Subhanallah. Yes, bukan itu yang Allah sampaikan kegembiraan, bukan jabatan. Jabatan cuma dua pilihan. Kalau jabatan kita tidak tinggalkan pun, jabatan akan meninggalkan kita. Begitu. Bukan harta pun, harta hanya ada dua pilihan, harta zaman mengahu, apalagi mau sombongi. Allah Akbar pun hanya dua pilihan. Harta kalau kita tidak tinggalkan pun kita yang ditinggalkan oleh hak. Pesan bahasa Hollandal gagak. Bawa dulu betiu harta ujabatan. Bawa dulu onja kelalo mau diutal tangannya Pak. Tal tangannya sudah berjumpa. Apa balam pila mampu juga lillahi ta'ala akan buka muhtatu itu ini. Masya Allah. Iya Pak, mohon maaf tidak ada di Bionga, tidak ada. Apa ada di Gorontalo kan? Dia serentak ya. Bodolo harata wonjato lalo. Ada jalan di sana. Untung tuh orang tuh. Hanya ada dua pilihan harta. Kalau tuh harta kita tidak tinggalkan pun harta yang meninggalkan kita, Bapak jamaah sekalian. Bukan jabatan, harta, pangkat, kedudukan, kerajaan, bukan dunia pun kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dunia ini hanyalah merupakan permen dan sandiwara hancur. Dunia ini Bapak jamaah sekalian, maupun dunia kecuali Allah yang tidak. Bukan itu kegembiraan yang Allah suruh sampaikan kepada orang-orang sabar. Bukan kontes dunia, jabatan, harta, pangkat, kerajaan dan sebagainya. Tetapi apa? Di akhir ayat ujian itu selalu Ibu Neni membonggi baca-baca itu di setiap kedukaan. Apa itu? Di akhir ayat ujian Allah Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka Allah akan rahmati. Mereka Allah akan beri keberkahan yang sempurna. Bahkan mereka itulah yang mendapat petunjuk yang sebenarnya. 3 Pak, Bu, yang ringan dalam ucapan lisan kita, tetapi kemudian tidak ada di antara kita bisa mengklaim bahwa sudah menggapai 3 hal tadi. Rahmat, berkah, apalagi keberkahan yang sempurna, dan petunjuk yang sebenarnya. Itu didapatkan oleh siapa hamba Allah yang bersabar dalam duka, dalam musibah,
kemudian dia bertarji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah suruh sampaikan kabar gembira kepada mereka, rahmat, keberkahan dan petunjuk yang sebenarnya. Dia tidak membedah yang berkah dengan petunjuk. Rahmat saja Pak Bu, karena semakin menjelang sore ini. Rahmat misalnya, tidak ada di antara kita ini yang mengklaim bahwa kita ini sudah punya rahmat. Contoh, kalaupun ada orang kaya, mohon maaf, di antara kita ada. Dia punya toko 100 toko, dari Pohuatu sampai Tinobu. Dia tulis toko pertama, toko rahmat 1. Tapi toko rahmat 100. Tetapi belum menjamin apakah yang punya toko 100 tadi dia bisa mendapatkan rahmat yang Allah janjikan bagi siapa yang bersabar dalam musibah. Pasti Bapak Ibu hadirin. Kenapa? Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah Allah menyalahi janji. Kalau Allah sampaikan kabar gembira kepada orang-orang sabar, begitu mereka sabar kemudian bertarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka akan mendapatkan ulaika alaihim salawatum min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah rahmati mereka, Allah beri keberkahan kepada mereka, dan Allah beri petunjuk sebenarnya. Semoga ini dapat didapat oleh keluarga berduka, amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi jemaah sekalian, kita bedah rahmat itu apa? Izin, saya tidak ahli tafsir, hanya baru baca terjemah Al-Quran saja, baru Al-Quran Al-Muyassar. Pak Wan Bosar itu bukan ahli tafsir tapi terjemah saja. Ambil saja satu. Rahmat itu apa sih? Apa itu rahmat, Ustaz? Kalau saya pinjam bahasa manual saya, rahmat itu adalah siapa yang Allah telah beri rahmat, maka otomatis jauh dari azab siksa nerakanya Allah dan masuk dalam rahmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka yang dapat rahmat. Istaltaf rahmat itu otomatis bebas dari siksa neraka Bapak Ibu, dan dia sudah Allah jamin menjadi hamba Allah yang Allah jamin dengan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kalau bicara neraka Pak Bu, saya pun belum dari neraka, belum pernah lihat neraka, belum pernah mendengar api neraka bagaimana. Tetapi ini gaib semua jamaah sekalian. Cuman karena persoalan gaib mestinya kita yakini hanya orang-orang beriman. Karena saya biasa kalau ceramah di seputaran rumah saya, di seputaran Universitas Muhammadiyah ya. Saya kan orang sana, orang Tadi. Itu kadang keluarga tanya, di Pak Ustadz Ram itu pernah mati. Kalau bicara mati, TPD sekali Pak, biasa mami bulan mati bisa rumah ya. Kalau bicara neraka, pernah ilat itu ya. Wah, tidak pernah ilat. Tapi ini hadirin, persoalan neraka ini kan gaib, surga gaib, mati pun gaib. Maka kalau kita berhujah kepada Al-Baqarah awal-awal ayat, alladzina yu'minuna bil ghaib, hanya orang-orang yang beriman, yang percaya, yang yakin kepada hal yang gaib. Mati gaib, alam barzah gaib, yaumil ba'ats gaib, siratal mustaqim, jabatan sirat gaib, timbangan mizan amalan gaib. Akhir klimaks ujung perjalanan kita mau apa jannah, neraka atau surga, gaib itu hanya diterima oleh mereka alladzina yu'minuna bil ghaib, hanya orang-orang beriman yang menerima kegaiban. Maka hari ini kita kan orang beriman Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mau dikatakan orang tidak beriman. Oleh sebab itu mari, walaupun saya belum pernah mati, neraka ini hadirin dibebaskan dari api neraka. Sungguh kalau kita terjemahkan sedikit, seringan-ringan siksa api neraka. Seperti kita ambil api neraka itu sebutir debu, ya sebiji darah misalnya. Kemudian diletakkan di atas kaki, maka otak mendidih. Itu seringan-ringan daripada siksa neraka. Ya. Makanya orang dapat rahmat jauh dari itu. On hulun dalo gaga apa? Oh hello siksa lo tulu neraka. Model memahami itu tulu neraka model pulingan apa tuh? Tak betul dulu ada plum pokok. Hello tulu neraka. Itu mamam deh tuh, mai ingat belum ulang dulu. Subhanallah. Karena sebab itu baik Pak Bu, alladzina yu'minuna. Maka insyaallah saya tidak pernah yang berkah yang sempurna kemudian petunjuk sebenarnya rahmat saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keluarga semua kita. Asbab musibah yang menimpa kita beristirja kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian pun Rasulullah pernah satu hari ketika kematian seorang sahabat yang dekat dengan beliau Abu Salamah, maka beliau Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, kepada Ummu Salamah, ketika beliau bertakziah kepada istri daripada Abu Salamah sahabat Rasulullah. Apa yang Rasul sampaikan?
Wahai Ummu Salamah, ketika Allah mengambil siapa yang dia cintai, Abu Salamah, suamimu sahabatku, meninggalkan 4 orang anak, maka pasti engkau Ummu Salamah dalam keadaan duka. Siapa lagi harapan anak-anakmu yang berempat, dan siapa lagi tempat curhatmu dikala engkau berfirman. Subhanallah. Maka Rasul sampaikan dalam ta'ziyahnya, wahai Ummu Salamah, tolong dalam musibah ini, pertama tips yang aku bagikan kepadamu, pertama, cobalah engkau bertarjih kepada Allah. Saya sudah sampaikan tadi kaitan dengan ayat 15 Al-Baqarah 154 sampai Al-Baqarah 155. Bertarjihlah engkau kepada Allah wahai Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Rasulullah kepada Ummu Salamah, barengi dengan doa ini kata Rasulullah. Dan dijamin oleh Rasulullah, wahai Ummu Salamah, siapa yang berdoa dengan doa ini, manakala dia istiqamahkan doa ini, pasti Allah ijabah doa itu. Kaitan dengan musibah. Doa mana itu? Maka Rasulullah mengajarkan doa kepada Ummu Salamah, Allahumma jirni fi musibatin wa akhlif li khairum minha. Ya wahai Allah. Tak boleh tadi mutu. Dia terus berapa jam 6? Setengah 6. Kau mau lihat? Oke. Wahai Ummu Salamah, coba bacakan doa ini. Allahumma jirni fi musibatin wa akhlif li khairum minha. Siapa yang berdoa dengan doa ini kata Rasulullah, pasti Allah ijabah. Yang penting engkau baca doa ini istiqamah. Artinya apa ya Allah? Beri pahala atas musibahku ini. Beri pahala ya Allah atas musibahku ini. Wa akhlif li khairum minha. Dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, insya Allah dengan doa itu, ya. Dan pun di doa itu Ummu Salamah bertanya. Beliau tidak ragu dengan doa Rasulullah. Cuma Ummu Salamah tanya, ya Rasul, doa tadi pasti Allah ijabah. Karena engkau jamin, pun Allah jamin. Cuman ada satu yang bukan saya ragu, tapi saya ada pertanyaan di doa itu, di akhir doa tadi. Ya, Allah majurni fi musibatin, ya Allah beri pahala atas musibahku ini. Saya yakin pasti Allah beri pahala. Karena itu jaminan ya Rasul, pun jaminan Allah. Cuman ada yang ingin saya pertanyakan di akhir daripada doa itu. Wa khalif li khairum minha. Dan gantilah dengan yang lebih baik. Pertanyaan saya kemudian ya Rasul, siapa sih yang lebih baik daripada suami saya? Abu Salamah, sahabatmu ya Rasul. Siapa yang lebih baik? Kalau minta berikan dengan yang lebih baik daripadanya. Ya. Gantilah dengan yang lebih daripada. Siapa yang lebih daripada Abu Salamah wahai Rasulullah? Dia adalah sahabatmu. Kalau Rasulullah pokoknya pada atur seperti itu mana? Ente wahai Ummu Salamah. Pokoknya Ummu Salamah engkau terus istiqamahkan saja, engkau bawa doa ini, pasti Allah ijabah. Jamaah sekalian, benar juga terjawab sudah pertanyaan Ummu Salamah. Dari detik terakumulasi menjadi menit-menit, menjadi hari-hari, menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Satu waktu Rasulullah datang kepada Ummu Salamah sebagai jawaban daripada pertanyaan Ummu Salamah terhadap doa tadi, wa khalif bi khairu minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Rasul datang, wahai Ummu Salamah, maukah engkau aku ini engkau jadikan menjadi ayah dari anak-anakmu yang 4 orang? Mengerti itu berarti Rasulullah meminang daripada Ummu Salamah. Weh Ummu Salamah, mohotoi muali tipa apa lah mual umapatab. Mohoto pak, itulah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata Rasulullah yang lebih baik dari beliau. Pertanyaan kemudian kepada kita yang mungkin, Ustaz, kalau itu saya kan tidak lagi ingin dunia, tapi harus begitu Pak. Cuman ada satu hal, apa yang lebih baik? Kalau boleh saya mengatakan yang lebih baik daripada almarhum ini kalau kita berdoa, apa itu Pak Abu? Rahmat, pahala yang besar di sisi Allah yang Allah akan berikan kepada keluarga manakala mereka bertarji, beristirja, kemudian bersabar dan berdoa di dalam musibah ini, maka Allah beri pahala yang besar di sisi Allah. Pahala sabar itu Pak Abu yang lebih baik. Kenapa? Saya mohon maaf ketika saya baca-baca Al-Quran yang Al-Muyassar itu ayat semua kita Pak Kadis dari Al-Fatihah sampai kita hatam An-Nas, saya belum menemukan satu ayat Al-Quran yang kaitan dengan pahala sabar. Allah beri angka-angka pahalanya, Allah beri batasan nominal pahalanya. Contoh, siapa yang bersabar ketika ditimpa musibah maka pahalanya 1 juta. Saya belum menemukan Bapak Ibu di Al-Quran tadi. Nanti tolong kalau saya hilaf nanti diingatkan, ada nomor HP saya.
Atau Allah beri siapa yang ditimpakan musibah, manakala dia bersabar, maka pahalanya 1 miliar. Saya belum temukan. Pahalanya 1 triliun, belum menemukan saya di Al-Quran. Pahalanya 1 megaliun, seberapa puluh miliar yang kita pakai hari ini. Liun-liunnya seperti Bill Gates punya kekayaan itu. Ya. Saya belum menemukan Pak, tetapi apa? Mungkin yang terbaik, lebih baik daripada siapa yang kita cintai di dunia ini. Allah ganti dengan apa? Pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sungguh aja pahala orang-orang sabar sajalah di sisi Allah di ghairi hisab, tak terhingga. Bo pahala teh sabar menolong Allah taala ya ta oleh ini. Allah. Adanya pada keluarga yang tertimpa musibah. Kalau 10 menit Pak Gus setengah 6, mohon kepada kita semua insyaallah bahwa dengan musibah ini Allah beri yang terbaik buat kita. Almarhum Ahmad Rizal Lasaka ini mungkin hidup dengan kita bagaimanapun cintanya, istri, anak, keluarga, orang tua, ya, semua kita Bapak Ibu hadirin tidak akan sampai 100 tahun kita bersama, ya. Pun tidak sampai 70 tahun bersama. Pasti kalau bukan anak kita yang mendahului pun kita yang mendahului atau siapa saja. Utame mulatamir tidak sampai 100 tahun. Tetapi jamaah sekalian, kebahagiaan yang hakiki yang Allah berikan kepada kita ketika pahit duka hari ini, yang lebih baik yang kita terima yang Allah sampaikan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yakni Allah akan himpun semua keluarga, baik anak, istri, orang tua, opa atau mungkin kakek, semua teman-teman Allah himpun di surganya. Allah, bukan Allah katakan 1 miliar tahun, bukan Allah katakan 1 triliun tahun. Dan bahasa syariat tidak ada akhirat pakai pakai angka-angka, tetapi apa? Bersama di surga semua keluarga dengan almarhum ini khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Insyaallah inilah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu pahangat waktu 5 menit mali pada kita yang hadir Pak Bu, jangan lengah bahwa Malikil Maut setiap saat memandangi kita, setiap saat membuntuti kita. Yang polutan bisa itu Ustaz. Ya, kurang lebih 300 kali dia pandang wajah-wajah kita jamaah sekalian. Ya, Ustaz, Pak Ustaz dia depan, iya saya juga dipandang. Ya. Tapi begini, aminkan Pak Gus biar tidak tersugesti kita, aminkan apa yang saya ucap. Ya Allah ya Rabb, kami yang hadir semua di tempat ini, Allah panjangkan umur kami, Allah umur panjang barakah, amin. Yang ceramah sekali Ramli Mantongi, beri kesehatan lahir batin dan panjangkan umurnya Allah, umur panjang barakah ya Allah, amin. Karena itu lupa Allah yang mulai Lepas Imam Habib saya dan saya minta didoakan ya. Ustaz, kalau takut mati tidak Pak? Mau takut tidak kita mati juga. Kita ini kan laksana orang yang sudah pegang tiket semua Bapak Ibu. Itu di Makassar misalnya atau di Jakarta ada di Klato misalnya. Sudah pegang tiket kita semua ya. Cuma kenapa belum berangkat? Belum ada boarding pass. Kalau sudah ada boarding pass, berangkat Bapak Ibu hadirin. Nah pertanyaannya hari ini jamaah kita berbagi saja. Malikil Maut datang seponyong-ponyong. Datang tiba-tiba, tidak peduli orang baru dari Prodia ataupun dari laboratorium kesehatan. Yang namanya diabetesnya normal, ginjal normal, jantung normal, kolesterol normal, paru-paru normal, gula darah normal. Tidak melihat itu yang namanya Malikil Maut. Begitu dia datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya Bapak Ibu hadirin, persiapan kita, saya dengan kita semua insyaallah sudah minta doa tadi bukan hari ini dan maksud kita minta merupanya. Cuman ketika al-mautu babun wa kullu nasudakhil. Mati laksana sebuah pintu dan setiap kita akan masuk pintu itu. Pertanyaannya ketika kita masuk di pintu itu bagaimana Bapak Ibu hadirin? Subhanallah almarhum Pak Ahmad Rizal Lasaka menurut Mas Pak Kadis tadi pemailong atau kantin aja abad 15.000 ya. Begitu mau musnah terakhir karena Rasulullah jangan menyuruh orang yang sementara hutan disalatin. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Fadila ya. Luar biasa yang namanya hutang itu. Tapi beliau almarhum masih membisikkan kepada istri almarhum, "Bari ma ilal tuli tahesti." Atul tabeti. Subhanallah. Artinya Pak Abu, boleh saya ingin sampaikan kepada kita dan kepada saya, kaitan pintu ini waspadalah. Bukan tidak boleh berhutang Pak, kan suatu Allah hutang Pak.
Karena kita kalau hutang dijamin, kalau kita mati di BPD hutang itu langsung dibayar asuransi kan begitu. Oh jangan hutang mengasah bongi ke kantin kata jabarkan. Karena itu hutang jutaan, bu jangan hutang bu. Ya kasih satu bungkus yang 5.000, oh pak. Hati-hati pak. Makanya oleh sebab itu, yang pertama hari ini mestinya ketika kita menuju pintu gerbang maut yang kita tidak tahu kapan datangnya, dia datang tidak memilih siapa yang kita perempuan agung, tidak pernah memilih siapa yang kita sayangi. Begitu dia datang tiba-tiba, maka pertanyaannya Bapak Ibu hadirin, mampukah kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Ini harus dikhawatirkan Bapak dan harus dipikirkan. Saya ceramah selalu seperti ini supaya Allah lihat menyampaikan itu, maka insya Allah Allah pun memberikan kepada saya persiapan untuk mati sebelum jamaah sekalian. Ada dosa-dosa diampuni oleh Allah, tidak ada kita yang tidak berdosa. Mahalul hatta wal nisyan. Tetapi kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada keampunan Allah dan kepada surga yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Sungguh bekal takwa. Setiap dosa yang ada segera bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, dia merahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita merasa punya dosa, selama ini kan kita tahu bahwa dosa-dosa yang besar itu membunuh, narkoba, minuman keras, berzina, terusnya ada 5P. Tetapi ada dosa yang lebih dahsyat dari itu. Dosa mana? Saya ingatkan hari ini. Dosa satu waktu kali saja meninggalkan salat di saat hidup di dunia. Satu kali saja meninggalkan salat. Itu dosa yang paling terdahsyat jamaah. Meninggalkan salat. Tidak semua salat saya sampaikan hari ini salat asar. Mohon maaf. Siapa yang hari ini saja tidak salat asar, keadaan uzur yang namanya uzur syar'i Bapak Ibu hadirin, maka nasib di akhirat kelak nasibnya seperti orang kehilangan semua harta, termasuk pakaian di tubuhnya dan termasuk kehilangan semua keluarga. Bolbati alohiyal Pak, satu orang. Saya kematian seorang anak yang sudah 12 tahun sudah mau nyong-nyong Pak, sampai hari ini masih terasa jamaah sekalian. Bagaimana? Hanya asbab tidak melaksanakan salat asar hanya satu kali hari ini saja. Tanpa uzur syar'i, maka nasibnya seperti kehilangan pakaian di seluruh harta termasuk pakaian di tubuh dan seperti kehilangan seluruh keluarga. Keluarga itu Pak, saya terjemahkan. Kalau status kita sebagai ayah, maka kemudian keluarga itu adalah istri dan anak-anak kita. Dan pun kalau status kita ini adalah istri, maka suami dan anak-anak itu keluarga kita. Hilang mereka di akhirat hanya gara-gara tidak salat asar hari ini. Hanya hari ini. Ustaz, saya pernah diminta jawaban, Ustaz, kalau begitu saya bukan saja hari ini Ustaz, saya ini kan bendaharawan, sibuk sekali. Maka ada bendahara di sini. Sibuk siapa nih kalau akhir-akhir bulan Ustaz? Akhir tahun nih memang subhanallah banyak sekali yang saya selesaikan. Bapak Ibu hadirin, bukan menjadi alasan, tapi misalnya begini, umur Bapak sudah 70 tahun ya, atau sudah 90 tahun, saya ambil angka yang besar. Umur itu masih 90 tahun. Kemudian kita 80 tahun 11 bulan berapa hari itu tidak pernah salat, jangankan salat asar. Jamaah sekalian, kemudian setelah mendengar ceramah saya, kemudian kita seolah-olah datang hidayah, ya Allah, menangis kita atau tergugah hati kita. Ya Allah, kalau begitu bagaimana Ustaz? Jangan takut. Kalau manakala Bapak Ibu belum tahu hukumnya seperti itu, hari ini kita mulai istighfar. Mulai hari ini, maka Allah putihkan semua dosa yang 80 tahun sekian. Asal mulai hari ini. Mulai maghrib Ustaz, insya Allah akan menampak maghrib ini. Kata Allah dalam ada tertih itu babang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malu takwan, nama ibadah latih. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mendengar, yang tidak betul itu. Yang tidak betul itu cerita para ustaz. Tiba-tiba ada itu akan kamu dikasih tahu. Yang betul itu. Ikut mari Pak kita. Ayo, itu bahasa setan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ke dalam telinga hati manusia rasa was-was. Maka oleh sebab kiamat sekalian, Allah putihkan itu. Asal hari ini mulai. Dan ini bukan basa-basi. Buka Al-Quran surat Ad-Dumar ayat 53. Iya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dan menganiaya diri sendiri. Allah kalau tanggung jawab tadi Pak, yang menganiaya diri sendiri itu melampaui batas. Tapi Allah bilang, katakan Muhammad, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dan menganiaya diri sendiri,
Jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Aku nih mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kedua, Bapak Ibu hadirin, tidak ada ya mas sekalian kata terlambat. Yang penting belum tenggorokan yang namanya napas, nyawa, maka terbuka lebar pintu pengampunan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, tapi ada satu saya titipkan. Terakhir Pak Bu, minta doa. Jika kita ingin mati dalam husnul khotimah, Rasul menyuruh ketika engkau sujud terakhir, jangan lupa 3 doa. Ya. Kaitan dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan mati yang baik. Setelah Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, maka sambung Allahumma inni nas'aluka husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam hadis yang lain, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai ya Allah, jadikanlah kematian saya mati husnul khatimah. Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri kesempatan kepada saya bertobat dengan sebenar-benar tobat sebelum kemudian datang malikil maut. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hambamu berada pada adinmu, ajaranmu ataupun ketaatan yang benar. Insya Allah 3 doa ya mas sekalian. Kalau tidak boleh bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dalam hati saya tidak boleh bahasa Indonesia, dalam salat ya mas sekalian. Dalam hati insya Allah. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan karena sudah waktu Bapak Ibu hadirin 5:30 lewat 2 menit di tangan saya. Dan mari kita berdoa. Izin ayah semua kita berdoa. Buka doa dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah ila hadratin Muhammadin Mustafa Rasul. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Allahumma ya Allah ya Rabb, seiring dengan kebesaran asma-Mu dan keagungan kerajaan-Mu, sehari ini kami Allah hamba-hamba-Mu, masyarakat Kelurahan Bionga dan keluarga besar Dinas Pertanian Boleh datang memberi takziah hiburan kepada keluarga saudara kami. Ya Engkau timpakan musibah pada 5 hari yang lalu ya Allah, maka pertemuan kami di takziah ini Allah, kami mohon Engkau rahmati ya Allah, Engkau berkahi dan Engkau ridha. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami hadir di rumah duka sehari ini asbab meninggalnya oleh almarhum saudara kami yang tercinta ya Allah, yang terbaik di antara kami ya Allah, Ahmad Rizal Lasaka, yang sudah 5 hari yang lalu berada di alam bardahnya. Terimalah kedatangan almarhum ya Allah dengan penerimaan kasih sayang-Mu ya Allah. Kasihanilah almarhum, mengelebihi kasih sayang kedua orang tua boleh dikala boleh masih kecil. Ampuni segala hilaf dosa dan kesalahan almarhum, dan lipat gandakan segala amal kebajikannya ya Allah. Pada keluarga yang ditinggalkan, beri ketabahan iman dan takwa terhadap musibah yang menimpa mereka, sehingga adanya musibah ini ya Allah tidak menyebabkan keluarga jauh darimu, tetapi kemudian semakin dekat kepadamu dengan amal yang Engkau reda dan sunnah Rasul-Mu. Buat kami yang hadir hari ini ya Allah, kami tengadahkan tangan, tundukkan kepala, khusus dalam doa kami kehadirat-Mu ya Allah. Kami pun belum tahu proses kira-kira kapan malikil maut. Engkau izinkan untuk menjemput roh dari jasad kami. Sebelum sampai ke pasti Allah, kami mohon beri kami hidayah ya Allah. Beri kami petunjuk ya Allah. Pelita pehlamia telah yang dibuti Allah. Pokok pelita mi Allah tu mulamia tiap tiap opihelo pulita. Kodiama apa pulita ya Allah tu mulamia tiap oleh talo pulita, dalam arti Allah manakala kami mati, matikanlah kami dalam keadaan mati yang beriman, mati dalam suasana yang husnul khotimah, bukan su'ul khotimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau Allah jati yang maha mendengar dan maha mengijabah doa hamba-hamba-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, khususan ila ruh Ahmad Rizal Lasaka. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigar, wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.